Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang materi virtual machine pada VMware. Nah, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah membuat VM pada VMware. Yang kedua ada Zoom di VMware. Yang ketiga ada clone virtual machine. Yang keempat ada snapshot virtual machine. Dan yang kelima export import virtual machine. Nah, sekarang langsung saja ke materi yang pertama, yaitu membuat VM pada VMware. Nah, sekarang kita bisa langsung mengklik tombol create a new virtual machine. Lalu ini kita pilih yang tipikal karena ini itu recommended dari sana. Lalu ini kita pilih installer text image file ISO. Lalu kita pilih browse. Lalu kita cari filenya. Ini ya teman-teman. Lalu kita open. Lalu kita next. Nah, ini untuk namanya terserah kalian mau kalian kasih nama apa. Ini saya akan kasih nama Ubuntu saja. Nah, ini untuk lokasinya kalian bisa pilih browse jika belum tepat. Namun saya akan next. Nah, untuk size disknya itu saya akan ubah jadi 10 GB saja. Lalu next. Ini jika kalian ingin mengcustomnya, itu maka kita bisa klik customize hardware. Lalu ini sebagai contoh memorinya kita ubah menjadi 2 GB ya teman-teman. Lalu untuk prosesornya akan saya ubah menjadi 1 saja. Lalu kita close. Lalu kita finish. Ini sudah jadi ya teman-teman, kita tunggu. Ini adalah proses instalasinya. Ini agak lama ya teman-teman. Jadi ini nanti saya akan persingkat videonya saja. Jika kalian ingin mengetahui caranya, maka kalian bisa melihat di video sebelumnya, karena proses penginstalan Ubuntu ini sama halnya seperti di VirtualBox ya teman-teman. Sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu Zoom di VMware. Nah, di sini itu tulisannya terlalu kecil ya teman-teman. Walaupun kita zoom, itu pun masih sama, akan tetap kecil. Nah, caranya hampir sama seperti di VirtualBox, tetapi bedanya itu pada VMware itu kita bisa klik menu View, lalu Start Squeeze, lalu Keep Aspect Ratio Straight. Nah, sekarang kita coba zoom. Nah, ini tulisannya akan lebih besar ya teman-teman dari sebelumnya dan dapat dibaca. Nah, oke teman-teman, sekarang kita menuju ke materi yang ketiga, yaitu clone virtual machine. Nah, clone atau cloning ini itu sama seperti di VirtualBox. Nah,
Clone atau cloning itu artinya menggandakan. Jadi misalkan nih kita punya satu server, lalu kita ingin membuat satu server lagi, maka kita tidak perlu mendownload server lagi. Jadi kita hanya perlu menyiapkan satu buah server, kemudian bisa digandakan ke banyak server. Ini kita bisa shutdown terlebih dahulu. Itu shutdown guys. Nah ini lalu kita bisa klik kanan pada virtual machine-nya. Kita pilih manage, lalu kita pilih clone. Atau bisa dengan cara yang kedua, yaitu kita klik pada VM, lalu kita pilih manage, lalu kita pilih clone. Lalu ini kita next saja. Lalu ini kita pilih yang the current state in the virtual machine. Lalu kita next. Lalu ini saya akan pilih yang create a full clone. Lalu kita next saja. Nah lalu untuk namanya ini kalian bisa mengubahnya. Nah ini saya akan mengubahnya menjadi Ubuntu 2. Lalu ini lokasi penyimpanannya, jika belum tepat kita bisa klik browse saja. Karena ini sudah tepat, lalu kita klik finish saja. Lalu ini kita close saja. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, kita coba jalankan. Ini kita coba login, lalu masukkan passwordnya. Ini sudah bisa ya teman-teman. Nah sekarang kita ke materi yang keempat, yaitu snapshot virtual machine. Nah secara konsepnya snapshot ini itu hampir sama seperti pada VirtualBox. Nah dimana snapshot itu digunakan untuk menandai status VM yang jika nanti ada perubahan maka kita bisa kembali pada status sebelumnya. Ini kita sudah login, lalu saya akan clear saja dulu. Lalu kita coba ls. Saat kita ls ini masih kosong ya teman-teman, karena kita belum membuat file atau directory pada Ubuntu ini. Ini kita shutdown terlebih dahulu. Nah ini kita bisa klik kanan pada virtual machine-nya, kita bisa pilih snapshot, lalu kita pilih text snapshot. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu kita klik pada VM, lalu kita ke snapshot, lalu kita pilih ke text snapshot. Nah ini untuk namanya terserah kalian ya teman-teman. Ini saya tidak akan menggantinya, lalu kita klik text snapshot. Nah, cara untuk melihat snapshotnya itu kita bisa klik kanan pada Ubuntu kita, lalu kita pilih snapshot, lalu kita pilih snapshot manager. Nah, ini saya akan ganti namanya saja ya teman-teman. Ini saya akan ganti menjadi default Ubuntu karena tadi belum ada konfigurasinya ya teman-teman. Nah ini sudah ada snapshot kita yang tadi, ini sudah berubah ya teman-teman. Nah sekarang kita bisa open pada Ubuntu kita. Nah ini kita login dulu. Nah,
sekarang kita akan mencoba untuk membuat suatu file atau suatu direktori dengan menggunakan CTRL-C. Jadi tools ini itu digunakan untuk membuat suatu direktori. Nah, sekarang kita akan membuat 3 file, yaitu saya akan menggunakan tools.txt, lalu yang kedua ada p.txt, lalu yang ketiga ada c.txt. Lalu kita enter saja, kita coba cek dengan menggunakan perintah ls. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, ini itu anggap saja kita sedang melakukan konfigurasi, dan konfigurasi ini itu menyebabkan server kita error. Nah, maka kita bisa langsung menggunakan snapshot agar status kita itu kembali ke status konfigurasi sebelumnya. Nah, ini kita shutdown terlebih dahulu. Kita klik kanan pada Ubuntu-nya, lalu kita pilih snapshot. Nah, lalu ini kita pilih yang di snapshot manager ini, bawahnya ada satu default Ubuntu. Nah, ini kita klik saja. Sini itu ada pemberitahuan bahwa jika kita melakukan snapshot itu maka status saat ini itu akan hilang. Dan apakah kita ingin kembali ke default Ubuntu? Nah, lalu kita ini klik yes saja. Lalu kita coba nyalakan lagi. Nah, ini kita login terlebih dahulu. Lalu kita coba ls. Nah, ini direktori yang tadi kita buat itu sudah hilang ya teman-teman. Jadi ini itu kita sudah kembali ke status awal kita, di mana kita belum memiliki sebuah konfigurasi. Nah, sekarang kita ke materi yang kelima, yaitu export import virtual machine. Nah, ini kita bisa langsung ke file, lalu kita pilih export to OVF. Nah, lalu ini kita bisa memilih di mana kita ingin menyimpan filenya. Ini untuk namanya akan saya ganti menjadi Ubuntu Expert. Lalu kita save. Ini kita tunggu. Nah, ini sebentar lagi selesai ya teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi, akan selesai. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita coba cek pada file explorer kita. Nah, teman-teman, ini sudah ada ya teman-teman. Biasanya itu jika pada VirtualBox itu hanya satu saja, yaitu yang ini, Ubuntu Expert yang warna ini. Namun jika pada VMware itu ada beberapa file ya teman-teman. Nah, ini itu ada 4 item. Nah, untuk importnya itu kita bisa memilih file yang ini ya teman-teman, Ubuntu Export. Kita klik kanan saja. Nah, lalu kita bisa pilih yang ini, open with, lalu kita pilih yang VMware Workstation. Nah, ini untuk nama virtual machine-nya itu saya akan beri nama Ubuntu 3. Nah, ini untuk penempatannya, jika dirasa kurang tepat bisa diklik browse ya teman-teman.
Namun ini menurut saya sudah tepat, lalu kita import saja. Nah, ini kita tunggu seperti tadi waktu ekspor ya teman-teman. Nah, ini sebentar lagi selesai ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini sekarang kita sudah punya Ubuntu 3. Kita coba open. Nah, ini kita coba login. Memasukkan passwordnya. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Jadi kita sudah mempunyai Ubuntu 3, di mana Ubuntu 3 ini adalah hasil import dari Ubuntu yang sudah kita ekspor sebelumnya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.